berkaitan dengan kewenangan ya, kewenangan mengadili dari pengadilan, kewenangan mengadili sebuah pengadilan. Kompetensi mengadili itu terbagi menjadi dua ya. Ada yang namanya kompetensi mutlak, ada yang namanya kompetensi relatif. Ada yang bersifat mutlak dan ada yang bersifat relatif ya. Si mutlak ini kewenangan mengadili yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing badan peradilan. Badan peradilan berarti itu adalah kewenangannya mutlak. Indonesia terbagi menjadi berapa badan peradilan? Badan peradilan umum, agama, tata usaha negara, dan militer. Nah, masing-masing badan peradilan itu sudah diatur kewenangannya. Kewenangan masing-masing antara badan peradilan umum dengan badan peradilan agama itu berbeda ya kewenangannya. Nah, ini kemudian berbeda lagi dengan kewenangan badan peradilan militer atau tata usaha negara. Masing-masing badan peradilan itu mempunyai kewenangannya sendiri-sendiri. Nah, kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada masing-masing badan peradilan itu adalah secara mutlak diberikan masing-masing. Jadi tidak boleh kemudian perkara-perkara yang harusnya masuk di wilayah badan peradilan militer disidangkan di badan peradilan umum. Sebaliknya sama. Badan peradilan agama harusnya masuk ke pengadilan agama, kemudian disidangkan di pengadilan tata usaha negara, itu nggak boleh. Karena masing-masing itu punya jalurnya. Tata usaha negara itu kewenangannya berkaitan dengan apa? Dengan perkara apa? Pengadilan agama berwenang untuk mengadili perkara yang subjeknya beragama Islam. Yang pihaknya berarti dilihat dari masing-masing kewenangannya. Tata usaha negara itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keputusan tata usaha negara yang kemudian dipermasalahkan. Militer apa kekhususannya? Subjeknya juga. Orang yang bisa proses di situ hanya mereka yang berstatus militer atau dipersamakan dengan itu. Siapa yang dimaksud dengan itu? Tentara. Orang sipil boleh nggak masuk sidang militer meskipun kita dekat dengan pengadilannya? Nggak boleh, karena ada kekhususan dalam kompetensi. Nah, ini yang disebut dengan kompetensi yang bersifat mutlak atau absolut. Undang-undang peradilan agama itu sudah punya aturan siapa saja yang boleh bersidang di pengadilan agama, termasuk juga pengadilan negeri. Nah, dalam perkara perdata ini kita melingkupi dua pengadilan, seperti beliau jelaskan di awal, ada badan peradilan umum dan ada badan peradilan agama. Ada orang ingin mengajukan perceraian, agamanya Buddha, masuk ke mana? Pengadilan mana? Badan peradilan umum, pengadilan negeri. Pengadilannya? Badan peradilan itu beda ya dengan pengadilannya. Badan peradilan umum berarti pengadilannya yang menerima perkara perceraian tadi orang yang beragama Buddha di pengadilan negeri, ya. Badan peradilan umum, badan peradilan agama. Pengadilan itu tempatnya. Ada orang beragama Buddha, mohon maaf ya, mau bercerai. Sebelah rumahnya pengadilan agama, karena dekat dia masukkan di situ. Maka secara ex officio, secara jabatan, hakim di pengadilan itu akan menyatakan dirinya menolak. Kenapa? Karena hakim di pengadilan agama tidak diberi tugas dan kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perceraian orang yang beragama bukan Islam. Meskipun tadi tetanggaan ya dengan pengadilan agama.
Karena kewenangan mutlak mereka adalah bagi mereka yang beragama Islam. Bapak Ibu harus masuk di sana pengadilannya, di pengadilan negeri. Karena pengadilan negeri yang berwenang ya, untuk mengadili perkara-perkara perceraian yang beragama non-Islam, gitu ya. Nah, jadi yang beragama Islam masuk sini. Sama sebaliknya ya, orang beragama Islam juga nggak bisa masuk sana karena tadi sudah kemudian disampaikan ini adalah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Orang kalau utang piutang gimana masuknya kemana? Orang ada utang piutang di perkaranya. Lihat dulu ya, utang piutangnya dalam konteks apa? Pengadilan agama di Undang-Undang 3 2006, perubahan dari Undang-Undang 789 tentang Undang-Undang Peradilan Agama, itu kemudian menambah kewenangannya adalah berkaitan dengan ekonomi syariah. Kalau berkaitan dengan ekonomi syariah persoalannya, maka kewenangannya ada di pengadilan agama. Bagaimana memahami kompetensi absolut antara setiap badan peradilan? Berarti harus pahami tugas kewenangan masing-masing pengadilan itu. Karena masing-masing pengadilan mempunyai ruang lingkup kewenangannya. Tidak memahami ruang lingkup kewenangannya, maka kita tidak tahu mana kompetensi mutlak masing-masing. Ya, jadi kalau mau kita menyelesaikan satu persoalan dalam perkara perdata ini, maka dipahami dulu kompetensi mutlaknya. Apakah ini menjadi kewenangan badan peradilan agama atau ini menjadi badan peradilan umum? Kita masuk gugatannya ke pengadilan agama atau masuk gugatannya ke pengadilan negeri? Permohonannya masuk ke pengadilan agama atau permohonannya masuk ke pengadilan negeri? Ini berkaitan dengan kompetensi mutlak, ya, kompetensi absolut. Kewenangan mutlak berikutnya, pemahaman kalau tadi antar badan peradilan ya. Kemudian yang kedua, pemahaman kewenangan mutlak berikutnya adalah kewenangan berkaitan dengan tingkatan pengadilan. Di badan peradilan umum itu terdiri dari pengadilan tingkat pertama, kemudian ada pengadilan tinggi, kalau dari segi hierarki ya, kemudian ada Mahkamah Agung, ya, ada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama itu pengadilan negeri, itu tingkat pertama. Kemudian kalau kita akan mengajukan upaya hukum banding, maka kita masuk ke pengadilan tinggi. Mau kasasi ke Mahkamah Agung. Masing-masing tingkatan peradilan ini, ya, tingkat pertama pengadilan tinggi untuk banding dan Mahkamah Agung, ini masing-masing mempunyai kewenangan yang berbeda. Pengadilan tinggi kewenangannya tidak sama dengan pengadilan negeri, ya, karena tadi masing-masing punya kewenangan mutlak. Ya. Ada kewenangannya, kemudian juga dari tingkatan pengadilan tingkat pertama, tugas dan kewenangannya berbeda dengan pengadilan tinggi. Tingkat pertama pengadilan negeri. Pengadilan negeri berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan ya, perkara pada tingkat pertama. Jadi memasukkan gugatan itu ke pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Pengadilan tinggi wenangnya hanyalah menerima perkara yang diajukan upaya hukum banding. Pengadilan tinggi tidak punya kewenangan selain menerima upaya hukum banding. Mahkamah Agung, Mahkamah Agung nanti kita lihat dari segi aturan undang-undangnya. Dia berwenang untuk apa? Untuk menerima kasasi, untuk menerima upaya hukum sebagaimana yang ditentukan di dalam undang-undang yang mengatur pengadilan khusus. Karena pengadilan khusus sekarang tidak pakai banding ya. Jadi pengadilan khusus itu nggak ada banding. Pengadilan niaga itu nggak ada banding. Pengadilan hubungan industrial itu nggak ada banding. Jadi bandingnya langsung ke dari tingkat pertama langsung ke Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agung kewenangannya tergantung pada ketentuan undang-undang. Acara perdata, pengadilan tingkat pertama dari segi kewenangan menerima perkara dengan pengadilan tinggi tadi berbeda, ya, berbeda. Yang satu untuk banding, yang satu untuk
gugatan atau pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung itu bukan tingkat ketiga ya. Jadi bukan tingkat ketiga, yang pertama, kedua, ketiga, tidak. Jadi Mahkamah Agung tidak bisa dikatakan sebagai tingkatan ketiga. Jadi masing-masing tingkat ini ya, masing-masing antara pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kemudian Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang berbeda-beda. Secara mutlak tidak bisa disamakan. Nggak bisa kemudian mengajukan gugatan supaya cepat langsung aja ke Mahkamah Agung. Nggak boleh, karena Mahkamah Agung tidak berwenang untuk itu. Supaya tidak lama prosesnya, langsung aja gugatnya ke pengadilan tinggi. Tidak boleh, karena pengadilan tinggi tidak berwenang untuk menerima gugatan. Dia hanya berwenang menerima upaya hukum banding. Ya, jadi nggak bisa kita lompat-lompat untuk mengajukan ini. Yang pertama tadi nggak boleh salah badan peradilannya, ya. Kemudian juga nggak boleh salah di dalam menentukan kemana kita mengajukan gugatannya. Semua gugatan masuk di pengadilan negeri. Kalau urusannya dengan kewenangan pengadilan agama, berarti ke pengadilan agama. Pengadilan agama, pengadilan tingkat pertama dalam kaitannya dengan kewenangan undang-undang sebagaimana undang-undang peradilan agama. Ya, jadi pengadilan agama sama pengadilan negeri itu sama-sama tingkat pertama. Pengadilan tinggi agama berarti pengadilan tingginya. Ya. Oke. Nah, kenapa ini dikatakan yudek fakti? Ya, dari segi kewenangan antara pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi itu disebut dengan istilah yudek fakti. Kenapa? Karena dua pengadilan ini, meskipun ini adalah khusus untuk banding, ya, tetapi dua-duanya punya kewenangan untuk memeriksa fakta dan pembuktian. Jadi kalau kita mengajukan gugatan ke pengadilan tingkat pertama, maka kita akan menyampaikan fakta-fakta, ya, fakta-fakta yang mendasari gugatan itu. Jadi fakta kita sampaikan ke pengadilan beserta buktinya, fakta dan pembuktian. Jadi tugasnya kita ini menyampaikan faktanya apa, kemudian pembuktiannya apa. Kenapa pengadilan tinggi juga diberikan kewenangan untuk itu? Karena pengadilan tinggi ini disebut dengan istilah peradilan perulangan, diulang lagi. Apa saja yang sudah dilakukan di pengadilan tingkat pertama, itu kalau bahasa Belandanya disebut pengadilan perulangan. Diulang lagi karena kita merasa tidak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh para pihak tadi. Kemudian dia mengajukan banding. Nah, banding itu adalah peradilan perulangan, diulang lagi. Perulangan dalam hal ini adalah prosesnya mengulang kembali apa yang sudah diperiksa, diadili, diputuskan oleh si pengadilan tingkat pertama atau pengadilan negeri. Ya, bedanya tidak seperti proses persidangan di pengadilan negeri, tidak lagi berproses sidang seperti itu, tapi kemudian diperiksa ulang seluruh berkas pemeriksaan ini. Boleh dipanggil kalau memang diperlukan untuk itu. Nah ini di peradilan perulangan apa yang diperiksa pengadilan tinggi sama fakta dan pembuktian. Jadi kalau mengajukan upaya hukum banding itu berarti ada hal-hal yang kita akan ajukan ke pengadilan itu berkaitan dengan ada pembuktian yang tidak diakomodir oleh hakim padahal kita sajikan di depan persidangan. Ada fakta-fakta mungkin yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim dan seterusnya. Jadi dua-duanya ini adalah berkaitan dengan fakta pembuktian, sehingga disebut dengan istilah yudek fakti. Kenapa Mahkamah Agung tidak disebut dengan yudek fakti? Karena Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang fakta dan pembuktian lagi. Kewenangan Mahkamah Agung adalah memeriksa tentang penerapan hukum. Makanya disebut dengan yudek iuris, ya. Karena yang diperiksa di level Mahkamah Agung itu bukan lagi tentang fakta, tentang pembuktian.
tapi tentang penerapan hukumnya. Apakah pengadilan tingkat pertama pada waktu memproses gugatan itu menyalahi ketentuan hukum acara, dalam hal ini acara perdata. Ya, hakim dalam proses persidangan tingkat pertama tidak membagi dengan adil beban pembuktian. Itu persoalan tentang penerapan hukum yang keliru. Hakim harusnya adil tetapi tidak adil. Itu penerapan hukum. Ada bukti surat yang disajikan di depan persidangan, tapi oleh hakim bukti surat itu tidak dipertimbangkan di dalam putusan. Masih tentang fakta dan pembuktian. Berarti levelnya masih di tingkat banding atau pengadilan tinggi. Tentang pembuktian kita ajukan ke Mahkamah Agung pasti akan dinyatakan ditolak. Kenapa? Karena Mahkamah Agung tidak berwenang lagi memeriksa tentang bukti-bukti. Bukti-bukti itu levelnya di pengadilan tinggi. Jadi pada waktu mengajukan upaya hukum, seorang lawyer, seorang advokat, seorang kuasa hukum harus paham betul ini kewenangannya siapa? Karena ini adalah berkaitan dengan kewenangan mutlak. Kewenangan siapa tentang ini? Kita lalai mengajukan ini, nanti nasibnya akan bermasalah. Nanti akan kita lihat bagaimana berkaitan dengan upaya hukum. Nanti akan dilanjutkan nih materi ini ya, di materi upaya hukum banding, upaya hukum kasasi. Ya, intinya tidak boleh salah kamar, salah rumah memasukkan gugatan atau memasukkan upaya hukum, karena ini berkaitan dengan kompetensi mutlak. Ya. Jadi masing-masing udah punya kewenangannya sendiri-sendiri yang diatur oleh undang-undang. Sampai sini bisa dipahami? Ini namanya kompetensi mutlak. Ya, nggak bisa kita mengajukan sembarang pengadilan. Ya, kita nggak bisa mengajukan sembarang pengadilan berkaitan dengan gugatan yang akan kita ajukan ini atau upaya hukum yang akan kita sampaikan. Nggak boleh salah kamar, salah ruang, karena nasibnya nanti akan berimbas kepada si berkas upaya hukum itu atau berkas dari gugatan itu. Ya, nah, ini adalah kompetensi yang bersifat absolut. Apa akibatnya? Ya. Apa akibatnya jika salah? Ini ada akibatnya ya. Jika salah maka akibatnya adalah harusnya mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Harusnya ke pengadilan negeri, kemudian diajukan ke pengadilan agama misalnya. Berarti salah kamar. Gugatan yang salah secara kompetensi absolut, ya, seyogyanya itu adalah hakimnya akan menyatakan dirinya menolak. Ya, jadi hakimnya itu sebenarnya atau paniteranya, ya, waktu kita mengajukan seyogyanya itu adalah menolak. Ya. Jadi karena tadi masing-masing sudah punya kewenangan, ya. Masing-masing sudah punya kewenangan untuk memeriksa jenis perkara tertentu. Ada yang berbeda subjek, ada yang berbeda kewenangan. Apa akibatnya? Misal, tadi ada perkara perceraian yang harusnya masuk di pengadilan negeri, kemudian masuk ke pengadilan agama. Non-Islam masuk pengadilan agama, misalnya. Atau sebaliknya, orang Islam gugatan perceraiannya masuk di pengadilan negeri. Ini secara kompetensi kesalahan mutlak, ya. Karena tadi melanggar kewenangan masing-masing badan peradilan. Ajukan ke pengadilan negeri misalnya untuk perceraian orang yang beragama Islam. Tetap diterima, misal gitu ya, tetap diterima, dilanjutkan kepada proses persidangan sampai pada putusan. Nah, kesalahan di dalam hal ini, maka kalau tadi ada harusnya beragama Islam, tetap diproses oleh pengadilan negeri sampai putusan, maka putusannya akan dinyatakan batal demi hukum. Karena harusnya tidak boleh secara mutlak. Ya, jadi kalaupun hakimnya memaksakan diri untuk memutusnya, maka putusannya dinyatakan batal demi hukum. Apa makna batal demi hukum?
Dalam konsep hukum itu ada dua. Ada dapat dibatalkan, ada batal demi hukum. Apa makna konsep batal demi hukum? Ini semester 5 nggak tahu deh. Semester 5 sudah paham betul di dua konsep ini. Anak hukum nggak tahu ini, luar biasa nih. Batal demi hukum maknanya? Makna batal demi hukum beda dengan dapat dibatalkan. Ada yang tahu? Angkat tangan. Tanya, makna ya. Ada batal demi hukum, ada dapat dibatalkan. Itu punya dua makna ya. Ini 2 semester lagi kamu lulus loh dari jadi saja. Kalau batal demi hukum itu artinya kalau konteksnya tadi itu perdata, kalau secara umum berarti gugatan yang diajukan itu tidak dapat diberlakukan atau diproses. Tidak dapat diperlakukan atau diproses. Oke, dilanjutkan lagi. Ya, silakan. Demi hukum itu demi hukum batal. Berarti dianggap tidak pernah ada. Jadi kalaupun orang mengajukan gugatan perceraian tadi di orang beragama Islam masuk ke pengadilan negeri, tetap dilanjutkan meskipun oleh undang-undang dikatakan ini nggak benar karena tadi kewenangannya berbeda, tetap kekeh dilanjutkan, tetap mau dilanjutkan saja, nggak masalah, ini kita lanjutkan saja kata hakimnya, dilanjutkan sampai putusan, maka putusan itu dianggap nggak pernah ada. Batal demi hukum. Kenapa? Orang dari awal salah kok ya. Dari awal itu udah salah kompetensi mutlak. Kamu beragama Islam bercerainya sana, yang berwenang pengadilan sana, pengadilan agama, bukan di sini. Karena di pengadilan negeri ini hanya berwenang untuk yang beragama selain Islam masuk sini. Kamu beragama Islam, hakimnya tetap memutus, putusannya batal demi hukum. Ya, seharusnya sebelum sampai putusan hakimnya sudah menyatakan dirinya secara ex officio, secara jabatan saya tidak berwenang. Harusnya dia yang mengatakan nggak berwenang nih. Kenapa diteruskan? Diteruskan maka tetap batal demi hukum. Nggak ada. Dianggap tidak pernah ada itu putusan. Kalau dalam perjanjian batal demi hukum berarti melanggar ketentuan yang seharusnya nggak boleh. Melakukan perjanjian jual beli narkoba. Narkobanya dilarang oleh undang-undang. Objek yang keliru batal demi hukum ya. Objek yang melanggar ketentuan undang-undang. Jual belinya boleh tapi narkobanya yang nggak boleh. Maka perjanjian jual beli narkoba batal demi hukum. Nggak ada tuh uang prestasi ya. Kamu nggak bayar kan kemarin uangnya jual beli narkoba ya nggak boleh. Perjanjiannya sendiri batal demi hukum. Bagaimana kita bisa menagih uang prestasi itu gugat pengadilan ya. Karena ada 13-20 kan, ada syarat subjektif, ada syarat objektif ya. Dasar untuk melakukan perjanjian itu dilarang oleh undang-undang. Maka apapun yang dilakukan oleh sesuatu yang dilarang maka batal demi hukum. Itu dalam konteks perjanjian. Ya. Karena yang menyebabkan terjadinya perjanjian itu dilarang oleh undang-undang. Ada anak kecil yang melakukan perjanjian umur 8 tahun misalnya gitu, umur 10 tahun perjanjian. Nah, ini berkaitan dengan subjek. Dia tidak cakap. Batalkah demi hukum? Nah, itu di dalam konteks itu kan dia melanggar subjektif, dapat dibatalkan. Beda dengan batal demi hukum. Dapat dibatalkan karena dia tidak punya kecakapan hukum untuk melakukan perjanjian. Jadi 13-20 hukum terbagi dua ya. Ada subjektif, ada objektif. Yang subjektif itu dapat dibatalkan, yang objektif itu batal demi hukum. Nah, dalam konteks umum batal demi hukum tadi artinya dianggap tidak pernah ada. Kalau dianggap tidak pernah ada dalam konteks perjanjiannya dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks putusannya dianggap tidak pernah ada. Jadi konteks umumnya dipahami ya, batal demi hukum nanti kita bawa ke dalam konteks apa? Perkara yang sedang kita tangani. Ya. Dianggap tidak pernah ada. Jadi kesalahan kompetensi ini dianggap tidak pernah ada. Orang harusnya masuk pengadilan tingkat pertama, kita ajukan di pengadilan tinggi, tetap diputuskan gugatannya. Batal demi hukum. Karena apa? Nggak wenang pengadilan tinggi itu khusus untuk banding saja. Ya. Jadi hakim harusnya secara jabatan ex officio juga menyatakan dirinya tidak berwenang. Tidak perlu menunggu adanya bantahan dari
salah satu pihak, kenapa digugat di sini? Saya kan beragama Islam nih. Tanpa menunggu adanya itu pun, ya, pengadilan seharusnya sudah menyatakan dirinya tidak berwenang. Jadi kesalahan ini kalau tetap dilanjutkan, maka hasilnya dianggap tidak pernah ada, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan kompetensi mutlak. Undang-undang sudah sangat tegas membedakan itu. Kemarin Ibu singgung ada 2 pengadilan khusus. Pengadilan hubungan industrial hanya menerima perkara yang subjeknya pengusaha dengan pekerja. Selain itu boleh nggak? Nggak boleh. Karena mutlak dia hanya mengadili yang subjeknya adalah pengusaha dan pekerjanya. Ya, kalau yang lain nggak boleh. Karena sudah oleh undang-undang diberikan kewenangan ke sana. Pengadilan niaga berkaitan dengan kepailitan, boleh nggak kepailitan masuk jadi pengadilan negeri? Nggak boleh, meskipun sama-sama dalam lingkup badan peradilan umum. Pengadilan niaga itu berada di bawah badan peradilan umum, tapi dia punya kewenangan khusus oleh Undang-Undang 37 tahun 2004. Pailit itu ke sini, nggak boleh pengadilan negeri. Pengadilan negeri nggak bisa menerima perkara kepailitan karena sudah diberi kewenangan ke pengadilan niaga mutlak, ya. Jadi cara memahaminya adalah memahami kewenangan, memahami tugas fungsi dari pengadilan itu apa. Ya, itu yang kemudian menyebabkan menjadi kompetensi yang berbeda antar pengadilan, antar tingkatan, gitu ya. Oke, ini yang mutlak. Yang kedua adalah tadi kewenangan yang bersifat relatif. Kewenangan bersifat relatif kita akan membahas khusus ini. Pengadilan tingkat pertama berdasarkan wilayah hukum. Jadi membedakan kewenangan antar pengadilan tingkat pertama ini adalah wilayah hukumnya di mana pengadilan tingkat pertama itu berada. Pengadilan tingkat pertama tadi apa? Kalau dalam perkara perdata, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Itu tingkat pertama. Ya, ada perkara perdata tingkat pertamanya kalau nggak ke pengadilan agama, ke pengadilan negeri atau pengadilan khusus niaga atau pengadilan hubungan industrial. Ya, itu pengadilan tingkat pertama yang berada dalam lingkup perkara perdata. Masing-masing punya kewenangan ada ya. Nah, sekarang kita bicara pengadilan, karena kita tadi fokusnya pengadilan negeri ya di mata kuliah ini. Pengadilan agama nanti dibahas khusus di badan peradilan agama. Kompetensi relatif pengadilan negeri itu sesuai dengan wilayah hukum di mana pengadilan negeri itu berada. Itu disebut dengan kompetensi relatif. Pengadilan negeri Banjarmasin berada di kota Banjarmasin. Oke, Kalimantan Selatan memiliki berapa kabupaten kota? 13. Berarti ada 13 pengadilan negeri sesuai dengan wilayah hukum ya. Kalau Kalsel ada 13. Itu berada di tiap kabupaten atau kota. Berarti Kalsel memiliki 13 pengadilan negeri ya. Ada 13 PN. Masing-masing pengadilan negeri di wilayah hukumnya itu mempunyai kewenangan yang sebatas wilayah hukumnya. Jadi ini Banjarmasin ya. Kemudian bersebelahan dengan BJB. Bersebelahan dengan Batola ya. Kemudian di sini misalnya ada Martapura.
Ini ada 4 pengadilan. Masing-masing ada pengadilan negeri. Ini daerah ini kompetensi relatif semua. Kompetensi antar pengadilan negeri sesuai wilayah hukumnya. Jadi Banjarmasin cuma segini, sesuai dengan batas wilayah hukumnya. Ini namanya kompetensi relatif. Gugatan harus diajukan ke wilayah gugatan harus diajukan kepada kompetensi mutlak yang benar juga kompetensi relatif yang benar. Ya, jadi masing-masing harus sesuai wilayahnya. Bagaimana caranya? Ini ada caranya. Bagaimana caranya mengajukan gugatan yang benar secara kompetensi relatif? Apakah saya akan mengajukan ke Pengadilan Negeri Marabahan, ke Pengadilan Negeri Banjarmasin, ke Pengadilan Negeri Banjarbaru, atau ke Martapura nih, Kabupaten Banjar nih? Saya mengajukan gugatannya ke mana? Ada 5 ketentuan, 5 cara untuk menentukan kompetensi relatif. Ya, ada 5 cara. Kompetensi relatif ini nanti akan kita menentukan kemana pengadilan itu kita tuju ya. Di kepala surat gugatan nanti ada di sini ya. Kepada yang terhormat ketua pengadilan. Apa? Kepada yang terhormat ketua pengadilan di mana? Nah, di itu ya menunjukkan kompetensi relatif. Oke, caranya yang pertama, meliputi gugatan diajukan ke wilayah di mana tempat tinggal atau kedudukan tergugat. Tempat tinggal atau tempat kediaman di wilayah hukumnya si tergugat. Minggu lalu Ibu sudah saya jelaskan. Yang menentukan tergugatnya adalah penggugat. Saya mau gugat siapa? Siapa yang merugikan hak perdata saya? Oh, si Ani. Ani yang kemudian oleh penggugat adalah orang yang merugikan hak perdatanya. Ani tinggal di mana, Ani? Ani tinggal di Handil Bakti. Wilayah hukum mana? Handil Bakti? Masuk? Batola. Berarti Budi mengajukan gugatan kepada Ani ke Pengadilan Negeri di Batola atau Pengadilan Negeri Marabahan. Kenapa? Ani tinggalnya di Handil Bakti. Gugatan diajukan, ya, cara pertama tadi ya. Gugatan diajukan di wilayah hukum tergugat. Tempat tinggal atau tempat kediaman si tergugat. Dibuktikan dengan cara apa? KTP. Bu, KTP kan sekarang udah nasional. Kalau dulu kan KTP-nya sesuai dengan wilayahnya. KTP-nya mana? KTP-nya Handil Bakti. Ajukan di Pengadilan Negeri Marabahan. Karena sekarang nasional, maka kita bisa mengajukan gugatannya di tempat kediamannya. KTP-nya Bogor, tapi dia tempat tinggalnya, tempat kediamannya di Batola. Tadi di Handil Bakti, gugatnya ke sana. Jadi cara pertama kemana kita akan menentukan gugatan itu adalah lihat alamat tergugat. Ani alamatnya di mana? Di Gambut. Berarti ke Gambut masuk wilayah hukuman Kabupaten Banjar. Berarti ke Pengadilan Negeri Martapura karena Ani tinggalnya di Gambut. Gambut itu masuk wilayah hukum Kabupaten Banjar. Ya. Ani tinggal di Kelayan, berarti Banjarmasin. Jadi tergantung di mana tempat tinggal tergugat. Kesitulah gugatan kita tujukan. Tadi yang pertama kita lihat adalah gugatan saya ini melalui kompetensi mutlak apa? Agama atau negeri? Oke, negeri. Berarti negeri yang mana? Di mana? Di Banjarmasin, di Batola, di Marabahan, di Banjarbaru atau di mana? Lihat alamat tergugatnya. Oke ya. Minggu lalu juga Ibu sampaikan, kalau tergugatnya lebih dari 1, maka penggugat harus masukkan semua. T1, T2, T3, T4.
tidak dimasukkan semua, maka nasibnya gugatan adalah akan minggu lalu dijelaskan. Tidak menggugat semua tergugat yang harusnya masuk sebagai tergugat, maka nasibnya gugatan menjadi dinyatakan tidak dapat diterima, error in persona. Ya. Dinyatakan tidak dapat diterima karena salah. Harusnya gugatannya tidak lengkap. Kenapa tidak lengkap? Karena tidak digugat semua. Jadi ada kemungkinan penggugat mengajukan gugatan kepada lebih dari satu tergugat. Tadi cara pertama mengajukan gugatan adalah lihat alamat tergugat. Bagaimana kalau tergugatnya ada 4, alamatnya beda-beda. Satu orang handil bakti, satu orang gambut, satu orang kelayan, satu lagi orang landasan ulin. Empatnya beda ya, beda wilayah hukumnya. Terus gugatan kemana nih? Beda-beda. Tadi yang pertama katanya lihat alamat si tergugatnya. Ini tergugatnya alamatnya beda-beda semua nih. Ada handil bakti, ada gambut, ada landasan ulin, ada kelayan. Kalau kita ketemu kasus seperti ini, maka penggugat boleh memilih salah satu alamat tergugat. Yang menentukan siapa? Penggugat. Jadi dalam konteks mengajukan gugatan, semua kewenangan ada pada penggugat. Karena dia yang berinisiatif, ya. Dia yang memulai, dia yang berinisiatif, maka gugatan itu diajukan kepada siapa tergugatnya, penggugat yang menentukan, dan akan dimasukkan ke wilayah hukum mana, pengadilan negeri mana, secara kompetensi relatif. Kalau tadi ada 4 alamat yang berbeda, penggugat yang menentukan. Saya mau ke Marbahan, saya mau ke Banjarmasin saja, saya mau yang Banjarbaru, saya mau yang Martapura. Ya silakan dipilih. Jadi kalau ketemu modelnya seperti ini, maka penggugat boleh menentukan di mana dia akan mengajukan gugatan. Apakah salah seperti itu? Tidak salah, karena penggugat punya kewenangan untuk menentukan di mana. Saya mau yang, karena alamat saya di Banjarmasin, saya mau yang dekat aja pengadilan negeri Banjarmasin. Karena salah satu tergugat saya ada di Kelayan misalnya. Boleh. Saya mau yang agak jauhan, silakan. Itu yang milih siapa? Penggugatnya. Jika lebih dari satu tempat alamat tergugatnya. Jika satu saja, gampang. Berarti yang berlaku yang nomor 1 tadi ya. Yang ketiga, dalam satu keadaan, dalam satu kasus, nanti kita bisa menemukan satu kasus di mana tergugatnya nggak jelas. Ya. Nggak jelas tempat tinggal, nggak jelas tempat kediamannya, nggak tahu di mana. Syarat 1 dan 2 tadi adalah syaratnya tergantung alamat tergugat atau salah satu tergugat. Tapi kita nggak tahu alamat tergugatnya di mana. Mau mengajukan gugat cerai kepada suaminya, suaminya saat ini tinggalnya nggak jelas. Ada ya suami kabur gitu ya. Ini suami saya nggak pulang-pulang, udah 2 purnama, 4 purnama, 6 purnama, bertahun-tahun nih nggak pulang-pulang, udah berapa kali lebaran nggak pulang-pulang, saya mau gugat nih. Suaminya nggak tahu gaib di mana berada dia, kan udah hilang nih, udah nggak pernah diketahui lagi oleh istrinya. Ada yang seperti itu kan, banyak nih yang seperti itu. Suami tiba-tiba izin kantor nggak pulang-pulang lagi, udah kemana? Nggak pernah nengok anaknya, nggak pernah nengok istrinya, tapi mau digugat cerai. Tapi nggak tahu di mana dia, karena tadi gugatan adalah ditujukan kepada alamat si tergugatnya. Suaminya nggak tahu tinggal di mana sekarang. Gak jelas di mana tinggalnya, nggak tahu gitu. Maka gugatan kemana? Boleh yang kondisi seperti ini, maka gugatan boleh diajukan di alamat penggugatnya. Penggugatnya siapa? Istrinya. Istrinya tinggal di mana? Di Kaitangi, berarti Banjarmasin. Suaminya nggak tahu di mana. Ya. Itu ada proses untuk gugatan yang model seperti itu, tapi gugatan tetap boleh diajukan. Ya, karena tadi alamatnya gaib. Ada suami gaib. Nanti di pengadilan itu ada kasusnya tentang gaib ini. Suami yang nggak jelas tempat tinggalnya karena kabur, karena ya mungkin kemana nggak tahu ya. Meninggalkan anak dan istrinya. Maka yang seperti ini dalam kasuistisnya masih dimungkinkan untuk mengajukan gugatan di alamat penggugatnya, alamat istri. Jadi udah 2 tahun nih nggak balik-balik nih, udah
udah sekian ini nggak balik-balik nih, ya nggak dikasih nafkah lahir batin dan seterusnya. Nah, udah memenuhi syarat untuk itu, ya sesuai dengan ketentuan syarat-syaratnya, udah pisah rumah udah lama betul, nggak tahu di mana, ini kemudian bisa diajukan di alamat wilayah hukum penggugat. Tunggunya tinggal di mana, disitulah gugatan itu diajukan. Nanti prosesnya ada khusus seperti ini ya. Oke, udah 3 ya. 1 alamat tergugat, salah satu alamat tergugat jika tergugatnya lebih dari 1. Jika alamat tergugat tidak diketahui, maka ada di alamat penggugatnya. Yang keempat adalah tergantung kasusnya jika berkaitan dengan benda tetap atau tidak bergerak. Maka gugatan diajukan di wilayah hukum di mana objek gugatan itu berada. Yang digugat adalah tanah yang diambil oleh orang lain. Kamu punya tanah, tanahnya diserobot, tanahnya ditempati orang lain tanpa hak. Punya tanah kosong, maunya adalah untuk investasi. Tiba-tiba setahun 2 tahun kemudian ada rumah di situ. Kita ajukan gugatan. Berdasarkan, kalau seperti ini gugatannya atas dasar apa? Dasar gugat kemana, ada berapa? Nah, itu jenisnya dasar menggugat, bukan itu. Dasar untuk mengajukan gugatan. Nah, dasar kenapa orang mengajukan gugatan, itu dasar gugatan. Ya, sengketanya karena PMH atau itu dasar gugat namanya. Dasar menggugat. Ya. Ini belum keluar kelas nih. Tapi nggak ada satupun ya yang kasih resum tentang itu. Itu maksudnya untuk Anda resum ulang itu supaya Anda bisa memahami. Orang mengajukan gugatan dasarnya kalau nggak uang prestasi PMH. Kamu mengajukan gugatan itu dasarnya. Kalau tadi yang maksud Ibu sampaikan, dasar gugatnya berarti PMH karena tidak diawali dengan perjanjian, gitu ya. Saya punya tanah nih, maunya investasi. Saya punya tanah di Banjarbaru, beli investasi untuk anak-anak ibu misalnya gitu ya. Maunya kan tanah kosong nih, tiba-tiba berapa bulan ada rumah di sini. Orang ini menempati tanpa hak tanah yang kita miliki. Maka kalau kita mengajukan gugatan, gugatannya adalah atas dasar perbuatan melawan perbuatan dia membangun rumah di atas tanahnya ibu ini adalah perbuatan yang merugikan hak perdata itu. Karena tanah saya menjadi ada rumahnya. Ada orang yang tanpa alas hak kemudian menempati tanah itu. Jadi ibu kemudian menggugat orang ini, dasarnya perbuatan melawan hukum. Perbuatannya membangun rumah menimbulkan kerugian perdata kepada ibu. Ibu punya dasar untuk mengajukan gugat. Makanya disebut dengan dasar menggugat. Dasar gugatnya PMH, perbuatannya merugikan. Itu ya. Itu adalah penjelasan dari dasar gugat. Nah, bagaimana cara mengajukan gugatan? Ke pengadilan mana ibu bisa mengajukan gugatan? Lihat objeknya berada di mana. Jika itu berkaitan dengan benda tetap atau tidak bergerak. Yang mau diajukan gugatan itu mobil yang dipinjam gak balik-balik. Orang yang pinjam mobil itu rumahnya di Kayu Tangi. Ibu mengajukan gugat ke mana? Kayu Tangi ada pengadilan nggak ada? Nah, Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kenapa? Padahal yang ibu gugat itu mobil yang dia pinjam nggak balik-balik. Karena masuk kategori benda bergerak. Berarti lihat alamat tergugatnya. Yang minjam di mana rumahnya? Kayu Tangi 2. Kayu Tangi 2 masuk wilayah hukum Banjarmasin. Gugat Pengadilan Negeri Banjarmasin. Ibu punya tanah. Tanahnya ada di wilayah Balitan, Banjarbaru. Tiba-tiba ada orang menempati rumah ini. Ibu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru. Meskipun orang ini yang menempati ini tinggalnya di Gambut, KTP-nya Gambut.
tapi dia bangun di tanah ibu yang tanahnya ada di Banjarbaru. Cara keempat tadi menentukan adalah jika objek gugatnya adalah benda tidak bergerak, tanah, rumah yang nancap di tanah itu berarti sudah bergerak. Bu, kalau rumah lanting itu kan bergerak ya, beda lagi. Benda tidak bergerak, maka gugatan masuk di wilayah hukum secara relatif di mana objek itu berada. Saya punya tanah, Bu, di Tanjung, Tabalong. Sana gugatnya ke sana. Yang menempati orang Balangan, Bu, tetap di, nah, ada 4 ya. Tergantung objeknya. Yang kelima adalah gugatan diajukan di tempat sesuai perjanjian yang disepakati. Gugatan diajukan di pengadilan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Para pihak pada waktu melakukan sebuah perjanjian itu boleh membuat kesepakatan tentang tempat pengadilan di mana nanti akan mengajukan gugatan. Kalau ayah ibunya punya kontrak ya, nanti cek di rumahnya. Ayah ibu atau Anda sendiri pernah melakukan sebuah perjanjian asuransi misalnya, perjanjian pembiayaan konsumen, kredit motor, kredit mobil, asuransi atau apapun itu kontrak-kontrak yang sudah tertulis, kontrak baku, maka salah satu pasalnya, klausulanya adalah tentang menyepakati di mana perjanjian itu tentang kompetensi relatif. Gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gitu ya. Lihat contohnya ya, kalau di rumah orang tuanya punya kontrak, waktu kredit mobil, kredit motor, atau mengasuransikan rumahnya, atau mengasuransikan kendaraannya, atau ada perjanjian kredit dengan bank, atau apapun itu dalam kontrak-kontrak baku yang sudah ditandatangani kedua belah pihak, itu biasanya salah satu pasalnya ada ya. Kesepakatan mengenai pengadilan yang akan menjadi tujuan mengajukan gugatan. Para pihak sepakat untuk mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Yang krediturnya berposisi di Banjarmasin, debiturnya juga berposisi di Banjarmasin, tapi dua-duanya memilih sepakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena kantor pusatnya dari perusahaan ini ada di Jakarta. Dua-duanya tanda tangan. Apa konsekuensi tanda tangan dalam sebuah perjanjian? Berarti sepakat. Berarti setuju dengan isinya. Ya. Kalau kita disodori sebuah klausul perjanjian yang sudah ada isi pasalnya, itu kan sifatnya adalah take it or leave it ya. Anda setuju, Anda tanda tangan, Anda setuju, Anda abaikan itu. Kalau Anda sudah membubuhkan tanda tangan, maka seluruh isi perjanjian ini adalah menjadi 1338 apa? Jadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Saya nggak tahu kalau saya setuju Jakarta Pusat, tapi Anda tanda tangan. Anda sudah diberi kesempatan baca nggak? Silakan baca Bapak Ibu perjanjiannya. Nggak usah, saya tanda tangan aja. Saat itu Anda berarti mengabaikan hak Anda untuk mengetahui isi perjanjian. Kalau terjadi sesuatu, maka Anda harus tunduk kepada isi. Ya. Ini pemahaman orang hukum yang harus Anda tularkan kepada saudara, keluarga, tetangga, masyarakat, atau klien Anda nanti ya. Kita menandatangani sebuah perjanjian, berarti kita sepakat dengan isinya. Isinya seperti undang-undang bagi kedua belah pihak, mengikat bagi keduanya. Tapi kan saya nggak baca. Tapi diberi kesempatan membaca nggak? Diberi. Digunakan nggak? Enggak. Salahnya di orang yang tidak mau. Harusnya dibaca dulu meskipun pasalnya panjang dan banyak. Ini baca dulu. Oh ini, oh tentang ini isinya. Oh kewajiban saya ini. Nggak boleh saya ini dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, salah satu perjanjian baku biasanya adalah menentukan di mana pengadilan yang disepakatinya. Meskipun yang satu orang kandangan, yang satu orang Barabai, tapi menentukan pengadilan di perjanjian di Jakarta Pusat, maka gugatan diajukan di perjanjian itu. Berarti kemana? Jakarta Pusat.
Tidak ada 5 tadi ya. Lihat alamat tergugat, lihat salah satu alamat tergugat jika lebih dari satu, lihat alamat penggugat jika tergugat enggak diketahui alamat jelasnya di mana, lihat objek sengketanya yang tidak bergerak berada di mana, lihat perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ada 5 cara menentukan kita mengajukan gugatan ke mana. Ya. Banjarmasin, BJP atau mana? Di 13 kabupaten kota khusus ada di Banjarmasin ini atau di Kalsel. Ada 5 ketentuan. Kita boleh memilih salah satunya. Menentukannya dengan tadi 5 cara. Siapa yang menentukan? Penggugatnya. Karena penggugat yang menulis gugatan. Penggugat yang akan menulis kepala suratnya kepada, ya, nah itu penggugat yang akan menulisnya kemana, maka dia yang akan menentukan seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau salah menentukan, salah memasukkan gugatan secara kompetensi relatif? Ini berbeda dengan kesalahan seperti tadi kompetensi yang mutlak. Kesalahan di dalam mengajukan gugatan secara relatif berarti harusnya masuk di Pengadilan Negeri Banjarmasin, masuknya di Pengadilan Negeri Marabahan. Kesalahan secara relatif itu tidak berimbas kepada putusan. Tidak ada imbasnya. Kalau tadi yang mutlak kan ada imbasnya ya. Tetap dilanjutkan batal dan hukum. Kalau kesalahan secara relatif itu tidak ada imbasnya. Tetap melanjutkan meskipun harusnya Pengadilan Marabahan tapi diputus oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin, seperti apa nasib putusannya? Gak masalah. Putusannya tetap sah. Ya. Putusannya tetap sah. Kenapa tetap sah? Ya, penjelasannya begini. Ini sama-sama PN ya. PN. Sama. Kenapa tetap sah padahal berbeda wilayah? Karena pada prinsipnya pengadilan negeri mau di Martapura, mau di Banjarbaru, mau di Banjarmasin punya kewenangan yang sama secara mutlak. PN Banjarbaru tugasnya apa? Sama dengan PN Martapura. Sama-sama berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan pada tingkat pertama. Kewenangannya oleh undang-undang itu sama, bedanya cuma wilayah hukumnya, ya. Jadi secara kewenangan mutlaknya dia sama, nggak masalah. Jadi tidak mungkin dia akan batal demi hukum karena punya kewenangan yang sama. Beda tadi antara PT dengan PN, PN dengan PA, secara mutlak berbeda. Kalau ini nggak beda kan, sama-sama PN. Nah, kalau PN dengan PA, nah ini baru beda. Salah ini batal demi hukum. PN dengan PT, ini udah beda kewenangan. Salah, batal demi hukum, karena kewenangannya beda. Kalau ini sama-sama pengadilan negeri, cuma bedanya wilayah hukum. Jadi kesalahan dalam kompetensi relatif tidak batal demi hukum. Kenapa? Karena sama kewenangannya. Kenapa antara PN dengan PA batal demi hukum? Karena oleh undang-undang kewenangannya berbeda. Ya, kali ini cuma wilayah administratifnya yang berbeda sehingga tidak batal demi hukum. Maka kesalahan yang harusnya masuk di Batola tapi masuknya di Banjarmasin, putusannya tetap sah. Ya. Tetapi kesalahan ini itu boleh diajukan yang namanya eksepsi. Eksepsi dalam perkara perdata atau tangkisan. Siapa yang melakukan eksepsi adalah si tergugat. Kesalahan kompetensi relatif, meskipun nanti kalau tetap dilanjutkan putusannya tetap sah, sebagai seorang tergugat diberikan hak untuk mengajukan tangkisan atau eksepsi. Posisi tergugat boleh mengajukan eksepsi. Kenapa saya digugat di Batola? Harusnya kan di Banjarmasin. Karena alasannya apa? Tadi di antara 1, 2, 3, 4, 5 itu.
Karena harusnya kan di sini. Harusnya kan di sini, gitu ya. Jadi, kesalahan ini memberikan ruang bagi tergugat untuk mengajukan eksepsi atau tangkisan. Kapan eksepsi dilakukan nanti ya kita ajukan setelah diajukan gugatan baru kita ajukan eksepsi. Jadi ini membuka ruang untuk haknya tergugat mengajukan eksepsi. Nah, eksepsi nanti akan diproses oleh majelis hakim. Kemarin saya sampaikan ya. Salah satu kenapa gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima, salah satunya adalah karena kesalahan dalam kompetensi relatif atau mutlak ini. Jadi kalau dikabulkan majelis hakim, maka nasibnya gugatan yang salah ini itu akan dinyatakan tidak dapat diterima, dikembalikan. Ya, tadi gugat pengadilan orang Islam di pengadilan negeri. Nih, salah kamu, kembalikan sana, ajukan gugatan ke sana. Tidak diterima di sini. Gitu. Kamu kan ke sana harusnya diterima. Oh iya betul, harusnya gugatannya di Batola bukan di Banjarmasin. Sana gugat ke sana. Gitu. Ini bisa diajukan eksepsi oleh si tergugat. Tapi kalau tergugatnya nggak mengajukan eksepsi, maka hakim tetap melanjutkan, putusannya juga tetap sah. Jadi ini hak ya. Haknya tergugat. Seorang advokat, seorang lawyer yang memahami hukum acara, ini adalah berkaitan dengan ketentuan formil yang keliru, ya, syarat formil, bukan syarat material ya. Ini syarat formil berkaitan dengan kompetensi. Seorang lawyer, seorang advokat nanti dia akan cermat ya, cermat untuk menganalisis ada kesalahan formil nih. Harusnya gugatnya tidak di sini. Nah itu boleh diajukan eksepsi. Kesalahan formil di dalam mengajukan gugatan. Karena gugatan itu ada dua, ada syarat material, ada syarat formil. Ya, ini masuk syarat formil. Jadi kalau diajukan, maka hakim akan menilai betul salah kompetensi relatifnya atau tidak. Tetapi hakim tidak secara ex officio, secara jabatan langsung menyatakan dirinya menolak, sama tadi seperti yang mutlak itu dia langsung menyatakan dirinya nggak berwenang. Saya nggak berwenang nih untuk ini. Saya tidak ditugasi untuk memutuskan perkara perceraian beragama Islam karena saya berada di pengadilan negeri. Secara jabatan dia menolak. Tapi kalau kesalahan secara kompetensi relatif, hakimnya bersifat menunggu ada atau tidaknya eksepsi. Kalau nggak ada, ya lanjut. Kalau lanjut pun tuntutannya tetap sah. Ya. Kalau ada, maka dia akan periksa. Apakah nanti dia akan periksa melalui putusan sela, putusan yang di tengah-tengah proses, atau dia akan memeriksa itu nanti bersama-sama dengan pokok perkara. Jadi di akhir dia akan menyampaikan hasilnya. Atau dia nanti mengeluarkan putusannya di tengah-tengah jalan, itu namanya putusan sela. Dia katakan itu atau nanti diproses bersama dengan pokok perkara. Ujungnya dia menyatakan tidak dapat menerima si gugatan ini karena ada kesalahan formil, gitu ya. Nah ini adalah dari kompetensi. Pemahaman kompetensi ini penting bagi si penggugat yang akan mengajukan gugatan supaya jangan salah secara mutlak dan jangan salah secara relatif. Ya, itu nanti akan ditulis di awal gugatan, di tujuan. Ya, jadi materi ini itu nanti di kepalanya gugatannya ada kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Ya. Tujuan ini ya kalau kita udah menyebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, kata negeri berarti menunjukkan kompetensi ya. Banjarmasin berarti menunjukkan relatif. Jadi waktu Anda mengajukan menulis gugatan nanti di awal gugatan itu yang paling atas kepada itu udah menentukan mutlak dan relatifnya. Kepada pengadilan negeri berarti ini sudah masuk ranah kewenangan pengadilan negeri. Berarti baca badan undang-undang pengadilan negeri apa nih kewenangannya? Badan peradilan umum kewenangannya apa? Banjarmasin. Kata Banjarmasin berarti Anda sudah memilih dari 1 sampai 5 ini.
Berarti Banjarmasin itu kalau nggak alamat tergugatnya, kalau nggak salah satu alamat tergugatnya, penggugatnya kalau nggak diketahui alamat tergugatnya, objeknya ada di Banjarmasin atau perjanjiannya memang sepakat di Banjarmasin. Dari satu kata Banjarmasin, Anda seorang anak hukum udah paham betul, berarti salah satu dari 5 nih berarti. Kalau nggak ini berarti ini, berarti ini, berarti ini. Salah dari itu, ajukan eksepsi. Siapa? Tergugatnya. Betul kan? Itu kalau anak fakultas hukum yang memang ingin memahami itu dengan baik. Cukup membaca satu kata itu, logika hukum itu sudah berjalan. Ya. Bukan sekedar membaca biasa, itu ada maknanya. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, satu kalimat itu orang hukum udah logikanya udah jalan. Kalau memang betul-betul dipahami materi ini. Gitu ya. Kalau nggak paham, keluar kelas udah hilang. Jadi ini nggak perlu dicatat, nggak perlu dihafal, yang penting dipahami. Karena keluar dari sini ya, Anda kan sudah menjadi nanti anak fakultas hukum yang 2 semester lagi menjadi sarjana hukum. 2 kalimat itu aja. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin. Itu kamu bisa menjelaskan 1 kali pertemuan seperti saya ini ya. Cuma itu saja. Menjelaskan tentang kompetensi mutlak dan relatif. Dan konsekuensinya. Dan paham tentang konsekuensinya. Dan paham tentang akibatnya jika salah itu. Dan paham tentang ruang bagi tergugat untuk mengajukan apa dengan kesalahan itu. Kan panjang ceritanya. Salah itu akibatnya apa? Bagi si penggugat, bagi si tergugat. Ya. Oh, saya ini harusnya pengadilan agama, kenapa saya tulis pengadilan negeri? Wah, ini salah mutlak nih, berarti kalau dilanjutkan putusan ini dianggap nggak pernah ada. Sia-sia dong nanti saya menghadiri proses persidangan, saya keluarkan uang, saya ini, karena ujungnya nanti akan batal demi hukum. Karena salah secara mutlak. Kalau dipahami, ya. Kita baru bicara atasnya gugatan, belum sampai bawahnya. Atasnya gugatan berkaitan dengan tujuan kemana gugatan itu diajukan. Karena ada beberapa konsekuensi nasibnya kepada gugatannya, nasibnya kepada putusan yang salah kompetensi, dan hak apa yang bisa digunakan dengan kesalahan secara formel itu. Ya, itu yang harus dipahami dari 1 kalimat itu saja. Dan Anda kalau kemudian ditanyakan sudah bisa menjelaskan dengan baik. Dan Anda kalau nanti berkecimpung dalam dunia ini juga sudah bisa memahami, oh ini maksudnya. Oh ini salah nih, kenapa Banjarmasin, harusnya kan Banjarbaru. Berarti saya nanti akan eksepsi kalau nanti sampai kepada tahapan mengajukan jawaban. Ini peluang nih untuk saya mengajukan eksepsi atau tangkisan. Karena dia salah dari 5 cara yang tadi ditentukan. Berarti seorang advokatnya udah jalan nih, baru baca dia gitu ya. Seorang kuasa hukum udah baca, oke ini berarti kita udah punya 1 catatan, note nanti dicatat, kita akan eksepsi. Baru sampai situ. Sehingga seorang kuasa hukum harus berpikir cermat, ya. Logikanya harus jalan. Kalau nggak jalan, berarti kita lihat, oh ini kayaknya udah betul aja sih, nggak masalah gitu. Tapi kita nggak punya peluang, punya hak untuk menjalankan hak itu untuk menjadi kita bisa mengajukan eksepsi. Ya, jadi 1 udah nih, kita punya catatan untuk eksepsi dan lain-lain syaratnya. Oke ya, ada pertanyaan?